Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi nadha ya'la darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة ثم حسن الفاتحة إلى صاحب الكتاب السيد أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي رحمه الله وصاحب شرها إمام إبراهيم البيجوري رحمه الله ونفعنا به بعلوم الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam al-Habib Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf as-Sanusi rahimahullah. Sahibu syarha Imam Ibrahim al-Bayjuri rahimahullah wa nafa'ana bihima bi'ulumihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal sampai pada wa amma istighna'uhu jalla wa azza an kulli ma siwa fa huwa yujibu lahu ta'ala al-wujud wal qidam wal baqa wal mukhalafatul hawadith wa qiyamu bi nafsihi wa tanazahu an naqais. Melanjutkan tentang kesimpulan apa yang kita kaji. Disimpulkan bahwa semua aqaid, semua akidah, semua keyakinan yang sudah disebutkan, yang sudah kita kaji, yang jumlahnya ada 50 akidah, semuanya masuk dan terkumpul ke dalam kalimat la ilaha illallah. Maka bagaimana cara memasukkannya? Kok bisa 50 akidah itu masuk ke dalam la ilaha illallah? Banyak orang salah memasukkan. Banyak orang salah nggak ngerti cara menempatkan akidah-akidah ini masuk ke dalam kalimat la ilaha illallah. Makanya hati-hati kalau kita baca kitab-kitab terjemahan tauhid yang orangnya yang menerjemahkan belum pernah ngaji kitab Sanusi, belum pernah ngaji kitab Umul Barahin, kitab Kifayatul Awam. Nanti ketika dia menerjemahkan tentang pembagian kalimat la ilaha illallah, maka akan salah dalam cara membaginya. Cara memasukkan semua aqaid itu harus melalui cara yang sudah dituntunkan oleh
mufasir atau penulis-penulis kitab-kitab akidah. Para mu'alif-mu'alifnya itu menuntun kita bagaimana cara memasukkan semua akidah dengan cara yang benar. Nah, yang salah bagaimana? Yang salah ada yang membagi kalimat la ilaha illallah dibagi menjadi dua. La ilaha satu bagian, illallah bagian yang lain. Terus la ilaha dimasukkanlah itu sifat-sifat kidam, bako, mukhalafah. Illallah memasukkan sifat kudrat, iradat. Maka cara yang demikian cara yang salah gitu loh. Tidak menghasilkan kesimpulan makna apa-apa ketika memasukkan semua akidah ke dalam la ilaha illallah yang caranya melalui membagi kalimat itu menjadi dua. Jadi cara memasukkannya tidak dengan cara demikian. Terus lewat mana masuknya semua akidah ini? Semua akidah ini masuknya melalui kalimat ilahun, atau kalau diterjemahkannya Tuhan, uluhiyah atau ketuhanan. Dari kalimat ilahun itulah nanti semua akidah ini akan masuk ke dalamnya. Kan ada kalimat la ilaha illallah. Ilaha itu artinya apa? Atau ilahun artinya ketuhanan. Dari kalimat ketuhanan inilah nanti semua akidah itu akan kita masukkan ke dalamnya. Caranya gimana? Kita tafsirkan dulu, kita berikan definisi dulu apa sih ilahun itu gitu loh. Ketuhanan itu apa? Tuhan itu apa? Gitu. Harus dijelaskan dulu definisinya atau pengertiannya atau apa makna yang terkandung dalam makna ketuhanan. Maka secara syar'i makna ketuhanan diartikan la ma'buda bihaqqin. Tidak ada yang berhak disembah. Tuhan itu apa sih? Zat yang berhak disembah. Kalau la ilaha illallah katakan tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Berarti hanya Allah lah zat yang berhak untuk disembah. Nah, kalau dimaknai dengan makna akidah dalam ilmu kalam, ilahun dimaknain apa? Ilahun dimaknai dengan dua makna. Yang makna pertama dimaknai istighna'ul ilah an kulli ma siwa. Makna kedua waftiqaru kullu ma'adahu ilai. Tuhan itu apa sih? Tuhan itu adalah zat yang tidak membutuhkan segala sesuatu. Terus dan segala sesuatu yang selainnya membutuhkan dia. Lah selainnya Allah siapa? Hah? Yang ditemu oleh akal selainnya Allah ya hanya makhluk, gak ada lainnya lagi. Gak ada setengah Tuhan, setengah makhluk ada. Oh ini setengah kholik, setengah makhluk. Gak ada, adanya ya kholik atau. Jadi Tuhan itu dimaknai oleh orang-orang ilmu kalam, ilmu tauhid. Mereka memberikan penafsiran tentang ketuhanan adalah zat yang tidak butuh segala sesuatu. Dan segala sesuatu membutuhkan dia. Maka itu makna ketuhanan. Dari makna inilah nanti seluruh akidah itu akan dimasukkan ke dalamnya, gitu loh. Jadi kalau kamu nggak bongkar makna ketuhanan, terus nggak nemu makna istighna dan iftikor, maka kamu nggak akan bisa memasukkan dengan benar.
Gimana sih cara masukin akidah ke dalam la ilaha illallah? Ya nggak bisa. Jadi bukan caranya dengan membelah kalimat itu menjadi dua, bukan, tapi mengambil dari definisi ketuhanan, didefinisikan dengan dua pengertian. Dari dua pengertian inilah nanti kita akan masukkan seluruh akidah. Gimana? Apa saja yang masuk di dalam akidah tersebut? Maka dijelaskan oleh Imam As-Sanusi di sini, amma istighna'uhu jalla wa azza an kulli ma siwah. Maka adapun pengertian definisi Tuhan yang pertama, yang definisinya dimengerti dengan istighna'uhu, tidak butuhnya dia, tidak butuhnya Allah kepada segala sesuatu. Allah itu enggak butuh segala sesuatu. Tuhan itu harus zat yang tidak butuh pada segala sesuatu. Lah, kenapa kok dia enggak butuh segala sesuatu? Maka dikatakan di sini yujibu lahu ta'ala al-wujud wal qidam wal baqa wal mukhalafatu lil hawadisi wal qiyamu binafsi. Maka wajib bagi zat yang tidak butuh segala sesuatu, wajib pada dirinya, pada zatnya itu bersifat dengan yang pertama, sifat wujud. Nah, mulai masuk nih sifat yang kita kaji, mulai masuk ke dalam pengertian ketuhanan. Dia tidak butuh segala sesuatu, maka berarti wajib padanya bersifat wujud, qidam, baqa, sampai nanti satu persatu kita akan masukkan 50 akidah ke dalam definisi ketuhanan. Hingga ketika kamu nanti menyebutkan la ilaha illallah, maka seluruh akidah telah masuk ke dalamnya dan kamu pahami dari makna ketuhanan. Artinya bisa kamu pahami dengan kalimat begini kalau mau kita mudahkan. Tidak mungkin ada zat ketuhanan lain selain Allah. Maknanya tidak mungkin ada yang bersifat dengan wujud, qidam, baqa sampai selesai selain Allah. Tidak mungkin ada zat yang tidak butuh kepada yang lain dan yang lain butuh kepada dia selain Allah. Itu makna yang bisa kita tangkap dari pengertian ketuhanan untuk bisa memasukkan seluruh akidah-akidah ke dalamnya. Maka kita akan baca syarahnya. Apa penjelasan Imam Baijuri tentang pengertian ini? Lima dzakara annal ma'nal uluhiyah allati infarada bihal maula subhanahu wa ta'ala al-istighna'u an kulli ma siwa wa iftiqaru kullama ada ilahi akhadun yubayyinu ma inda raja tahta kulli minal aqaidi al-mutaqaddimah. Bahwa apa yang telah dibicarakan, bahwa makna ketuhanan yang mana itu dikhususkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimaknai dengan zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu dan segala sesuatu butuh kepada dia, maka itu masuk dalam penjelasannya adalah seluruh aqaid yang telah kita pelajari terdahulu. Wa innama qudimal istighna'u an istiqar, maka di dalam definisi ini didahulukan kalimat istighna daripada iftikar. Kan bisa aja begini, iftikaru kullu ma adau ilaih wa istighna'u an kulli ma siwa, kan bisa aja dibalik maksudnya.
Kan di sini lafadznya istighna'u an kulli ma siwa waftiqaru kullu ma adahu ilaih. Tidak butuhnya dia kepada yang lain dan yang lain butuh dia. Kan bisa aja dibalik, zat yang lain butuh dia dan dia nggak butuh sama yang, kan bisa aja begitu kan. Kenapa kok didahulukan istighna? Adapun didahulukan istighna li'annal awwal yang pertama itu sifatu ta'ala. Karena yang pertama akan memasukkan kepada sifat-sifat yang berkaitan dengan zatnya Allah sendiri. Wasani adapun yang kedua wasofa masiwahu, berkaitan pula dengan sesuatu yang berkaitan dengan Allah dan yang lain pun masuk ke dalamnya. Maka yang berkaitan khusus kepada Allah didahulukan. Adapun yang juga masuk berkaitan sama makhluk dibelakangkan, gitu loh. Jadi kenapa kok istighna dulu baru iftikor? Oh, karena istighna itu memasukkan semua kekhususan pada sifat-sifat ketuhanannya Allah. Adapun iftikor maka itu memasukkan sifat Allah dan sesuatu yang lain yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pembagiannya dibagi menjadi dua dari makna apa? Uluhiyah, makna ketuhanan. Makanya hati-hati juga dengan pembagian-pembagian yang lain. Sekarang ada juga orang yang bagi makna ini jadi tauhid uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Ini pembagian tauhid menjadi tiga ini pembagian yang repot. Tauhid nggak ada bagi-bagi tiga, nggak ada. Tauhid ya satu, nggak ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Artinya ada orang yang sudah bertauhid uluhiyah tapi belum bertauhid rububiyah. Atau sebaliknya, ada orang bertauhid rububiyah tapi bukan tauhid uluhiyah. Ini yang demikian tidak ada ajaran dari salaf-salaf kita yang mengajarkan cara membagi tauhid menjadi tiga bagian. Tauhid ya satu, mengesahkan Allah, mengesahkan semua sifat-sifat Allah itu ya hanya ada pada Allah, nggak ada pada yang lainnya, gitu. Bukan tahu mengesahkan uluhiyahnya sendiri, mengesahkan rububiyah sendiri, mengesahkan asma sifat sendiri. Ini bukan pembagian yang diajarkan oleh salafuna soleh. Terus kalau huwa wa yujibu lahu ta'ala al-wujudu wal qidamu wal baqa'u wal mukhalafatu lil hawadis. Asiru fit ta'bir taratan bi qaulihi yujibu wa taratan bi qaulihi yukhadu. Ini kalau yang merhatiin, kamu akan menemukan nanti kalimat yang berbeda di dalam memasukkan. Yang akan kita masukkan itu berapa sifat nanti? Semua sifat. Apa sih? Yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Seluruh sifat yang sudah kita kaji itu enggak lepas dari tiga macam sifat. Baik itu sifat para nabi maupun sifatnya Allah, maka isinya sifat yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Maka ketika nanti mau memasukkan sifat yang wajib, musannif punya kode sendiri, gitu loh. Kalau mau masukin yang jaiz juga punya kode sendiri. Jadi ketika kamu baca, oh ini berarti yang wajib nih yang masuk. Oh ini berarti yang jaiz nih yang masuk, gitu loh. Apa kode yang dikasih musannif? Dikatakan di sini kalau musannif mengatakan yujibu lahu ta'ala, oh berarti kalau kalimatnya yujibu itu yang mau dimasukkan sifat-sifat yang wajib.
Ada lagi kalimat wa yu'khadhu. Oh, yang mau dimasukkan kalimat yu'khadhu. Oh, berarti yang dimasukkan dengan kalimat yu'khadhu itu perkara yang jaiz. Kada qala ba'dhum. Maka inilah pendapat sebagian ulama mutakallimin. Wa fihi nadhara kama yu'lamu mimma ya'ti. Maka kamu akan bisa melihat sebagaimana nanti yang akan kita bicarakan. Jadi yang pertama, dari makna tidak butuh kepada yang lain itu memasukkan pertama wajibul wujud. Zat yang bersifat wajibul wujud, maka dia nggak butuh kepada yang lain. Biasanya wujud itu butuhnya kepada apa? Yang menciptakan. Wujud butuh diciptakan. Nah, kalau dia itu wajibul wujud, yang wujudnya itu wajib, nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya, maka dia nggak butuh kepada yang menciptakan. Berarti sifat ini wajib ada pada Tuhan, menjadi sifat yang menunjukkan dia tidak butuh kepada yang lain. Nah, kalau umpamanya dia wujudnya jaiz gimana? Seperti wujud kita ya wujud, Allah wujud. Nah, kalau wujudnya kita bagaimana? Wujudnya kita jaiz. Jaiz itu berarti ya wujudnya itu diwujudkan, karena barang jaiz itu bisa menerima dua, bisa menerima wujud, bisa menerima adam. Lah, yang wujudnya itu didahului adam berarti wujudnya jaiz. Maka wujud yang demikian butuh kepada yang menciptakan. Jadi apapun yang muncul di jagat ini, ketika dia itu barangnya barang jaiz, yang wujudnya tadinya nggak ada terus jadi ada, maka wujud itu pasti butuh kepada yang menciptakan. Nggak mungkin wujud itu muncul dengan sendirinya, atau wujud itu atau dimunculkan oleh sesama makhluk. Nggak ada. Wujud yang muncul di jagat ini, apabila wujudnya itu baru, maka seluruhnya wujud itu butuhnya hanya kepada Allah. Lah, Allah karena dia wajibul wujud, maka dia tidak butuh kepada yang lain. Terus kidam. Kidam apa artinya? Nggak ada awalnya. Nggak ada awalnya bagaimana sih? Wujudnya nggak didahului oleh tiada. Kalau nggak ada awalnya berarti nggak butuh juga diciptakan. Ya, sifat yang kedua itu Allah zat yang nggak butuh sama yang lain. Kenapa? Oh, karena dia punya sifat yang pertama wajibul wujud, yang nggak butuh sama yang lain. Wajibul qidam, yang nggak butuh sama yang lain. Yang ketiga wajibul bako, yang nggak butuh sama yang lain. Terus wajibul mukhalafah, yang nggak butuh sama yang lain. Nanti kita akan buktikan satu persatu bahwa sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang betul-betul menunjukkan Allah istighna, menunjukkan bahwa Allah betul-betul zat yang nggak butuh pada segalanya. Ini kita lagi mau hitung nih. Dari 20 sifat nanti kita akan bagi dua. Separuh sifat masuk dalam maknanya istighna, separuh sifat masuk dalam maknanya iftiqor. Ini kita akan pisahkan mana yang masuk istighna, mana yang masuk iftiqor. Wujud, qidam, baqa, mukhalafal hawadis, qiyamuhu binafsi wa qawluhu wa qiyamu binafsi, i'tirad bi annahu yalzamu ala ja'al al-istighna'uhu mustalziman li qiyami binafsi, istalzamu asya' li nafsi
lima mara minat tafsir al-qiyam binafsi al-istighna anil mahalil wal mukhassis. Ada yang bertanya atau ingin minta penjelasan, kok qiyamu binafsi masih dimasukkan lagi, padahal qiyamu binafsi itu kan sifat yang menunjukkan makna istighna, lazim dengan maknanya apa? Istighna. Kalau sudah ada qiyamu binafsi, maka kita tahu itu maknanya istighna. Nah, kalau sudah jelas kita makna istighna, kenapa masih dimasukkan lagi ke makna ini, gitu loh. Terus dijawab, wa ujiba, dijawab bi anna istighna alladzi fasara bi qiyamu binafsi akhasu min istighna an kulli ma siwa. Maksudnya istighna tidak butuh yang ditafsir yang menjadi tafsirannya qiyamu binafsi itu lebih luas, tidak lebih luas, itu lebih khusus. Kenapa? Karena qiyamu binafsi hanya memasukkan Allah tidak butuh pada dua perkara, nggak butuh apa? Zat yang lain dan nggak butuh pencipta, ya kan? Qiyamu binafsi ditafsirkan dengan dua macam penafsiran. Tidak butuh pada zat yang lain karena Allah berdiri pada zatnya dan nggak butuh diciptakanlah. Adapun istighna an kulli ma siwa itu lebih luas maknanya dari qiyamuhu binafsi. Kenapa? Karena istighna an kulli ma siwa nanti akan memasukkan pula istighna anil mahal wal istighna anil mukhassis. Istighna anil mahal wal mukhassis masuk dalam maknanya apa? Istighna an kulli ma siwa. Allah enggak butuh kepada segala sesuatu. Kalau mau dihitung, ada berapa yang Allah enggak butuh? Kalau mau disimpulkan ada berapa? 5. Istighna anil mahalin, istighna anil mukhassis, istighna anil mukamil, istighna anil wasithah, istighna anil maf'ul. 5. Allah enggak butuh zat yang lain, dia berdiri pada zatnya sendiri. Allah enggak butuh pencipta karena dia pencipta. Bagaimana dia mau diciptakan? Allah enggak butuh kepada yang menyempurnakan. Kenapa? Allah maha sempurna. Allah tidak butuh kepada perantara. Kenapa? Dia maha kuasa. Allah enggak butuh kepada yang diciptakan karena dia zat yang tidak wajib menciptakan segala sesuatu. Kalimat ini menunjukkan Allah enggak butuh kepada segalanya. Adapun qiyamu binafsi hanya memasukkan 2. Maka qiyamu binafsi menjadi bagian dari istighna an kulli ma siwa. Terus wa yadkhulu fi dzalika. Nah, ini ada kalimat nih, wa yadkhulu fi dzalika, dan masuk pula ke dalam makna istighna ai fi tanazuhi anin naqaisi. Masuk pula ke dalam istighna itu apa? Maha suci Allah dari adanya sifat kekurangan. Wujud, qidam, baqa, qiyamuhu ta'ala binafsih. Wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu berapa ini? 5. Ditambah lagi masuk ke dalamnya suci Allah dari adanya sifat-sifat kekurangan. Wa asyara bi ta'biri bi qaulihi wa yadkhulu ila annahu amun li syumulihi ma dzakara wa ghairuhu ka wujubil qidam wal baqa wa ghairihima. Wa yadkhulu fihi, masuk pula ke dalamnya apa? Sifat-sifat yang menunjukkan Allah maha suci dari adanya kekurangan. Sifat mana itu? Wa yujibu
As-sam'u lahu ta'ala wal basaru wal kalam. Wajib bagi Allah bersifat sama, basor dan kalam. Begitu pula sami'an, basiran dan mutakalliman. Berapa jumlahnya? Wujud, qidam, baqa, khalafal hawadis, qiyamu bin nafsih, sama, basor, kalam, sami'an, basiron, mutakalliman. Berapa? 11 sifat ini masuk ke dalam istighna gitu loh. Makanya ketika nyebut Tuhan, maka sifat ini sudah masuk nih. 11 sifat yang wajib. Jud, qidam, qa, khalafah, qiyam bin nafsih, sama, basor, kalam, sami'an, basiron, takalliman. Ini menunjukkan berapa istighna itu? 3 istighna. Sudah kita bahas 3 macam istighna. Yang pertama istighna anil mukhassis. Allah enggak butuh diciptakan. Mana yang menunjukkan Allah enggak butuh diciptakan? Wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil, menunjukkan Allah enggak butuh diciptakan. Terus qiyamu bin nafsih, menunjukkan apa? Allah enggak butuh zat yang lain. Allah enggak butuh tempat. Allah enggak butuh zat yang lain. Terus sama, basor, kalam, sami'an, basiron, mutakaliman, menunjukkan Allah tidak butuh disempurnakan. Kenapa? Karena itu sifat kamalah, sifat kesempurnaan. Lah kalau Allah buta, kalau ada orang buta namanya apa itu? Cacat. Kalau ada orang tuli namanya apa? Cacat. Kalau ada orang kok bisu namanya apa? Cacat. Lah, sifat cacat itu mustahil pada Allah. Cacat itu sifatnya bagaimana? Sifat yang nggak layak dipuji. Lah, sifatnya Allah semuanya terpuji, maka Allah nggak ada sifat kekurangan, nggak ada. Sifat nukus tidak ada pada Allah, karena semua sifat Allah sempurna. Apa sih sempurna? Sifat yang layak untuk dipuji. Maka masuk ke dalamnya pula sifat sama, basor dan kalam. Ai walawazimuha wa hiya kaunuhu ta'ala sami'an basiran mutakalliman. Idza alimta dzalika alimta anna indaraja fi istighnahu ta'ala an kulli ma siwa ihda asyarata sifat. Kalau kamu sudah bisa paham ini, berarti kamu sudah bisa paham yang masuk dalam istighna dari 20 sifat yang wajib ada berapa? 11 sifat minal wajibat. Wahidatun nafsiyah, yang pertama sifat nafsiyah wa ya al-wujud. Wa arba'atun salbiyah, dan 4 sifat salbiyah yaitu qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu bin nafsih. Wa thalathatul min sifatil ma'ani, dan 3 dari sifat ma'ani wa ya sama wal basar wal kalam. Wa thalathah minal sifatil ma'nawiyah wa ya kaunu ta'ala sami'an basiran mutakalliman. Wa ma'lumun annahu idza wajabat hadis sifat istihalati addaduha wa ya ihda asyarata aidan wa sayati tamamu kulli minal wajibat wal mustahilat fatanabbah. Kalau yang wajibnya itu masuk 11 sifat ke dalam istighna, maka mustahilnya juga masuk 11 sifat. Berarti berapa jumlahnya? 22 sifat masuk dalam maknanya istighna dari sifat wajib dan mus, karena masih ada yang jaiz.
Jadi nanti jaiz juga masuk ke dalam istighna. Ada beberapa jaiz yang akan masuk dalam istighna nanti. Kenapa kok ada jaiz berapa? Karena jaiz itu ada pokoknya ada satu. Jaiz itu yang jadi pokoknya perkara jaiz adanya satu. Apa sih jaiz itu? Jaiz bicara apa sih? Jaiz bicara fi'il, perbuatan Allah. Lah, perbuatan Allah ada berapa? Satu apa? Menciptakan. Baik menciptakan menjadi ada atau menciptakan menjadi tiada. Satu doang perbuatan Allah, menciptakan. Nah, kalau mau kita perluas pembahasan tentang jaiz, kalau ada pokok fi'il, ada pokok utamanya yaitu perbuatan Allah, maka ada pula nanti sifat perbuatannya. Udah nih. Jadi ada pokoknya yaitu perbuatan, menciptakan, menjadi ada atau menjadi ada. Ada sifat perbuatan, artinya untuk mengetahui perbuatannya itu, membedakan mana sifat perbuatan Allah, mana sifat perbuatan makhluk. Makhluk juga punya perbuatan. Kalau mau disebutkan pada makhluk ada perbuatan, maka perbuatan makhluk juga akan kita kenali. Yang kayak apa sih perbuatan makhluk? Perbuatan Allah juga kita kenali. Maka dengan mengenal sifat perbuatan Allah, maka kamu akan kenal sifat-sifatnya. Ada 5 sifat perbuatan Allah. Sifatnya perkara jaiz atau apa? Ada 5 sifat perkara jaiz. Artinya 5 sifat perbuatan. 2 disebut jaiz fi'il. 3 disebut jaiz maf'ul. Jaiz fi'il artinya jaiz sifat perbuatan yang diletakkan kepada Allah, sifat perbuatannya Allah. Adapun jaiz maf'ul adalah sifat yang diletakkan kepada yang diciptakan. Jadi jaiz itu pokoknya satu, sifatnya ada 5 lah. 5 ini nanti akan dibagi juga jadi 2. Sebagian masuk istighna, sebagian masuk iftikor. Jadi yang 22 tadi itu baru dari sifat yang wajib dan dari sifat yang mustahil. Terus di sini didalilin. Id laulam tajib lahu hadhihi sifat. Apabila tidak wajib semua sifat-sifat ini bagi Allah, lakana muhtajan ila muhdisin au mahalin au mayadfa'u anhun naqais. Apabila 11 sifat tadi itu tidak ada pada Allah, kurang 1 saja. 11 tadi kurang 1 saja, maka akan terjadi 3 perkara. Bisa jadi nanti Allah butuh pencipta, bisa jadi Allah itu butuh kepada zat yang lain, atau bisa jadi Allah butuh kepada yang menyempurnakan. Nah, untuk hilangnya 3 ini, maka wajib Allah itu bersifat 11 sifat tadi, yang menunjukkan dia nggak butuh kepada pencipta, nggak butuh kepada zat yang lain, dan nggak butuh yang menyempurnakan. Hadza qiyas, maka ini menjelaskannya harus pakai qiyas istisnai, namanya qiyas istisnai. Hadful musannif minal istisnaiyati al-qailah, lakin ikhtiyajuhu
ila dzalika batilun limunafatihi lil istighna wa bayanu dzalika tafsilan. Maka untuk menjelaskan ini adalah harus pakai kias istisnai namanya. Id laulam tajib lahu subhanahu wa ta'ala, apabila enggak wajib ini ada pada Allah, maka Allah akan jadinya butuh. Gimana sih kok bisa begitu? Maka akan dijelaskan di sini. Penjelasannya adalah secara terperinci, antakula laulam tajib lahul wujud. Di sini dikatakan laulam yajib lahu hadhihi sifat. Jadi semuanya nih, kalau Allah enggak wajib punya 11 sifat, akan terjadi butuh pada 3 perkara. Maka dijelaskan begini, apabila Allah itu enggak wajib wujud satu-satu, maka yang terjadi apa? Lahtaja ila muhdisin, maka Allah butuh kepada pencipta. Wa ikhtiyajuhu, maka butuhnya Allah kepada pencipta yunafi istighna, akan menghilangkan sifat istighna. Allah itu enggak butuh pada yang lain, maka ya harus bersifat wajibul wujud. Kalau enggak wajibul wujud, ya istighnanya hilang. Cek lagi boleh dong. Istighnanya apa? Hilang. Kok hilang? Wong butuh sama yang menciptakan. Kan adanya cuma 2, wajibul wujud atau jaizul wujud. Kalau jaizul wujud ya butuh kepada yang menciptakan. Lah karena Allah wajibul wujud, maka dia enggak butuh pencipta. Hilangnya wajibul wujud, hilang pula istighna. Terus laulam yajib lahu al-qidam, apabila Allah enggak wajib sifat qidam, lahtaja ila muhdis, maka dia juga akan butuh kepada pencipta. Kenapa? Waqtiyaju yunafil istighna, butuhnya Allah kepada pencipta akan menghilangkan sifat istighna, maka itu mustahil. Walau lam yajib lahul baqa, apabila Allah enggak wajib bersifat baqa, lahtaja ila muhdisin, maka Allah itu butuh kepada pencipta. Dalil jelasnya mana? Sudah kita bahas di dalam tiap-tiap sifat, enggak usah kita ulang lagi. Artinya di tiap-tiap sifat itu sudah kita dalilkan bahwa Allah wajib wujud. Kalau enggak wajib wujud, sudah kita jelaskan Allah wajib qidam. Kalau enggak, ini semua sudah dijelaskan, jadi enggak usah diulang lagi. Kalau nanya lagi ya mundur lagi, berarti kapan selesainya, maju mundur, maju mundur. Maka kalau kamu sudah sampai bab ini, berarti kamu sudah tahu pasti tiap-tiap sifat itu wajib pada Allah dengan dalil-dalil yang sudah kita jelaskan. Terus sampai kepada laulam yajib lahu qiyamu ta'ala binafsih, makna istighna anil mukhassis, lahtaja ila muhdisin wa ikhtiyaju yunafil istighna, maka butuhnya Allah kepada pencipta menghilangkan sifat istighna. Walau lam yajib lahu qiyamu binafsih, bimakna istighna anil mahalin, lahtaja ilaihi, makna qiyamu binafsi pada makna sebagiannya lagi yang menunjukkan Allah tidak butuh kepada zat yang lain, menunjukkan Allah adalah zat yang berdiri sendiri, tidak butuh kepada yang lain. Maka apabila sifat itu enggak ada, maka akan menghilangkan sifat istighna. Walau lam yajib lahu qiyamu binafsi, makna istighna anil mahalin, lahtaja ilaihi wal ikhtiyaju yunafil istighna. Walau lam yajib lahu ta'ala atanazzaw anil naqais, apabila Allah enggak wajib bersifat suci dari kecacatan, lahtaja ila man yadfa'u anhu naqais, maka pasti Allah butuh kepada yang menyempurnakan dirinya.
Orang buta butuh kepada yang bisa membuat dia melihat. Orang tuli butuh sama yang bikin dia mendengar. Orang bisu butuh kepada yang bisa bikin dia bicara. Allah tidak butuh kepada yang menyempurnakan dirinya karena dirinya maha sempurna. Waktiyaju yunafil istighna, kalau Allah butuh berarti Allah tidak lagi bersifat istighna. Wa ulima min dzalika, dan diketahui dari yang sedemikian itu ana qaulahu ila muhdisin awil mahallin aw man yadfa'u naqais ala tauzi' fal awwalu binisbatil wujud wal qidam wal baqa wal mukhalafa lil hawadis. Maka Allah tidak butuh kepada pencipta, memasukkan 4 sifat wa ahadun syaki maknal qiyamu binafsi, dan setengah dari maknanya qiyamuhu binafsi. Jadi 4,5, ada setengah segala. Artinya makna qiyamu binafsi dimaknai 2 makna. Separuh makna masuk kepada apa? Tidak butuh kepada pencipta. Separuh makna masuk dalam tidak butuh kepada mahal atau zat yang lain. Wasani binisbati lisyaqihi al-akhar, maka makna yang sebagian menunjukkan makna yang akhir, yaitu tidak butuhnya kepada mahalin. Wasalis binisbatin litanzi'a naqais, maka makna yang ketiga yaitu Allah enggak butuh kepada, Allah wajib kepada, tidak butuh kepada yang menyempurnakan, menunjukkan Allah maha sempurna. Wa innamal tafatu huna lidalilil akli, maka semua yang dibicarakan tadi adalah dalil akli, artinya cara akal menemukan semua sifat-sifat itu menjadi sifat yang wajib bagi Allah. Caranya dengan mengkiaskan tadi. Ala dalil akli la nakli, bukan dengan dalil nakli kama huwa wadih, sebagaimana itu sudah jelas. Jadi kalau tanya, lah Allah itu wajib sifatnya kok wujud, qidam, baqa, mana Qur'annya? Nah, repot nih. Mana hadisnya? Ini kalam apa pikirannya ini apa disebut apa akal-akalan doang nih mah, nggak ada Qur'annya, nggak ada hadisnya. Semua dalil yang menunjukkan semua sifat-sifat itu memang hanya ditemu oleh akal. Adapun syar'i menyetujui, syar'i membenarkan. Artinya semua sifat ini ada di dalam Quran dan hadis, walaupun nggak tersusun sebagaimana disusun oleh para ulama. Kenapa? Karena para ulama berpikir dia menyusun ini memudahkan kita menemukan paham. Kalau kamu suruh nyari sendiri, pikun. Ya contohnya rukun sholat, rukun wudhu, itu yang nyusun siapa? Yang nyusun di kitab siapa? Ulama. Di Quran terpecah-pecah, pisah-pisah. Di hadis terpisah-pisah. Nah, kalau di kitab itu dikumpulkan biar kamu gampang. Kalau kamu suruh nyari sendiri, rukun wudhu buka Quran dulu. Di Quran cuma ada segini loh, kurang. Yang lain di mana ya? Kan repot kamu nyarinya. Nah, biar mudah gimana? Ulama menyusunkan. Oh, yang menunjukkan maknanya sifat ketuhanannya Allah dari semua asmaul husna yang 99,
Maka ini loh diambil sifat 11 ini yang menunjukkan dia tidak butuh kepada yang lain. Gitu loh. Ini sifat pokok namanya. Kenapa? Karena sifat kesempurnaannya Allah yang nggak terbatas, nggak cuma 3, enggak. Kita bahas cuma 3 itu pokoknya. Sama Pasor, kamu sifat sempurnanya Allah kok cuma 3? 3 ini sebagai sifat pokok yang disebut langsung dalam Al-Quran. Adapun sifat sempurna Allah yang lain mana? Yang nggak terbatas. Kalau kita ngomong kok ditanya, ini sifat ini disebutkan wajib pada Allah menunjukkan makna ketuhanan, mana dalil Qurannya, dalil hadisnya? Oh, bukan kita nggak main Quran hadis, bukan. Karena mereka itu orang yang terpaku untuk kembali kepada Quran hadis, maka dia meninggalkan cara berpikirnya para ulama. Dianggap nggak boleh pakai pemikiran, harus pakai tulisan. Tulisannya harus Quran dan hadis. Kalau yang nggak ada di Quran, nggak ada di hadis, ya jangan dikerjakan. Wah, ya repot nanti kamu kalau begitu. Karena banyak sekali di antara amal-amal yang kita lakukan itu ada dalam Quran tapi nggak tersusun secara berurutan. Kalau kita sendiri harus mencari urutannya sulit. Ulama memudahkan dengan membuat sebuah sunnah, jadilah mata pelajaran. Ada kitab fikih, ada kitab hadis, ada kitab tafsir, ada kitab, ini semua disusun oleh para ulama. Untuk apa? Memudahkan kita memahami sesuatu. Begitupun memahami tentang Tuhan. Apa sih Tuhan itu? Kan repot kamu. Oh, Tuhan cari di Quran. Oh, yang sifatnya Rahman, Rahim. Oh ya, kebanyakan. Kamu terpisah-pisah dalam Al-Quran. Maka disusunkan oleh ulama yang jadi sifat pokoknya ada 11 yang wajib dan 11 yang mustahil. Ya, jadi jelas nih. Kalau ditanya dari mana itu Quran hadisnya nggak ada, kamu nggak ada otaknya sih, ya. Nah, masa semuanya harus pakai Quran hadis? Kalau kamu mau memahami tentang sesuatu, maka kalau kamu terpatok kepada tulisan itu berarti kamu pikirannya atau cara memahaminya kamu masih terbatas kepada rosmun. Karena yang namanya ta'rif, memberikan penjelasan, itu caranya macam-macam. Orang mau ngasih penjelasan caranya macam-macam. Begini, saya mau menjelaskan apa sih yang namanya pisau. Ada orang nggak tahu pisau, saya mau ngasih tahu pisau itu apa. Cara saya jelasin gimana? Bisa dengan saya berikan definisi. Pisau itu benda yang pipih, besi pipih, tajam, dipakai untuk memotong sesuatu. Bingung, besi pipih tajam, masih bingung. Kenapa? Kalau kita berikan definisi yang jelas bingung. Oh, berarti pakainya sekarang jangan definisi, pakainya ta'rif rosam, gambar aja, kasih gambaran. Pulpen. Nah, yang begini nih pisau. Oh iya, ambilin pisau. Siapa? Jalan, cepat dia. Jadi memberikan penjelasan itu ada caranya macam-macam. Ada pakai gambaran, ada pakai definisi. Kamu tahu nggak yang namanya polisi? Polisi apa ya? Bawa orangnya, ini loh polisi. Nah, kan repot kalau ente mau menjelaskan harus pakai polisi yang dibawa, kan berat. Mobil itu apa? Mobil itu apa ya? Wah, mobilnya ini mobil begini, ya repot ya begitu. Artinya kamu diberikan akal untuk bisa membuat
kamu memperoleh sebuah pemahaman. Akal itu alatun idrok. Alat untuk idrok. Idrok apa? Ulumu dorurian au nadorian. Akal itu alat untuk idrok kepada pengetahuan yang doruri maupun yang nadori. Jadi kamu diberikan akal untuk bisa paham. Lah, kalau kamu mau pahamnya harus pakai tulisan semua, berarti akal kamu nggak jalan. Akal kamu mandek. Sedangkan agama itu mewajibkan kepada pemeluknya, wajib yang beragama itu orang yang berakal. Kalau nggak berakal gimana? Nggak bisa. Lah, agamanya saja mewajibkan pemeluknya berakal. Begitu kita mau mikir, nggak boleh mikir dalam agama, nggak boleh mikir. Lah, terus untuk apa agama mensyaratkan orang berakal? Untuk apa? Kalau mikir dalam agama kok nggak boleh, gitu loh. Berarti membuang syarat. Sama aja akal dalam agama nggak ada gunanya. Cukup pakai tulisan yang ada, Quran dan hadis, kan beratnya begitu. Jadi kita nggak terpaku hanya pakai Quran dan hadis. Dalam keputusan hukumnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah mengambil keputusan hukum dalam agama pakai 4 cara. Ada pakai Quran, ada pakai hadis, ada pakai ijma'nya ulama, ada pakai kiasnya ulama, gitu loh. Ijma' itu apa? Ijma' itu konsensus berpikirnya ulama yang banyak menyepakati satu keputusan, namanya ijma', konsensus. Kalau apa? Kias itu pribadinya masing-masing ulama. Satu ulama membuat keputusan hukum namanya kias. Kalau banyak ulama membuat keputusan hukum namanya ijma'. Nah, seperti hal-hal ini. Maka ini adalah atas ijma'nya para ulama. Ulama mana? Ulama salafuna soleh. Oh, itu Imam Syafi'i nggak bikin begini, Imam Hambali nggak bikin begini, mereka ulama yang basisnya memperkenalkan dirinya sebagai fuqaha. Maka kitab-kitab mereka mengkhususkan kepada kitab fikih yang masih pada masa itu diperselisihkan antara tata cara ibadah. Itu loh. Adapun ulama-ulama yang mengkhususkan dalam kitab tauhid, diantaranya diawali oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Pendahulunya siapa? Imam Abu Hanifah yang membuat kitab fikih namanya Fiqhul Akbar. Kelihatan judulnya Fiqhul Akbar, tapi maknanya itu kitab tauhid. Mau bicara apa sih? Hukum yang terbesar. Membicara aturan yang wajib yang terbesar adalah mengerti tentang akidah. Di antara kewajiban yang paling utama, di antara semua yang wajib, mengerti ilmu akidah. Maka disebut judulnya kitab Fiqhul Akbar. Kamu salafuna nggak pernah nulis kitab ini. Ngajinya cuma 1 hadis, kan berat. Jadi kalau kamu ketemu sama orang ulama yang mengatakan kembali pada Quran hadis, ketika kita sampaikan ini, semua dalil yang menunjukkan Allah itu istighna, nggak butuh sama yang lain, memasukkan 11 sifat. Dalilnya mana? Kok dalilnya lah otakmu itu nggak mikir apa gimana? Kan bisa dipahami, tidak butuh kepada yang lain. Oh, berarti ya wajib padanya wajibul wujud, wajib qidam. Ini menunjukkan dia nggak butuh sama yang, masa cuma segitu? Bukan cuma segitu, cukup segitu menunjukkan nggak butuh. Adapun sifat yang lain ya nggak terbatas, diomong semua, kapan kelarnya? Gimana sih orang? Cukup segitu, sifat itu 11 sudah menunjukkan dia
istighna, enggak butuh sama yang lain. Bukan kok cuman segitu, mewakili yang lain. Ini 11, ini mewakili yang lain. Artinya dengan 11 ini sudah bisa dipahami Allah istighna, gitu dong ya. Ini baru memasukkan sifat yang wajib dan yang mustahil. Insyaallah kita sambung yang akan datang, memasukkan yang jaiz bagi Allah, yang menunjukkan Allah tidak butuh kepada yang lainnya. Insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menambahkan kokohnya iman kita, kokohnya hati kita, tambahnya keyakinan kita, hilangnya gonjang-ganjing, hilangnya keraguan, hilangnya kebimbangan, hingga sampai kepada kemantapan di hati kita yang tutmain, yang tenang sampai kepada akhir hayat kita. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba likulli hauba wastur lana aurati wa amini rawati wa ufili walidina rambi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabba ujiratin aw suhbah al muslimina ajma' amina rabbi fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli adha bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi andar habbi wa alihi wa sahbihi dada tansi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.